Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirtawati Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kenapa perlu dilakukan biopsi. Jadi ada beberapa Sobat Sehat yang tanya ke saya, "Dok, ini mama mertua saya disuruh biopsi sama dokter tapi kami takut, kami kan orang awam." Atau, "Saya disuruh biopsi nih dok, tapi saya belum ambil keputusan dok karena saya ragu," gitu ya. Atau, "Oh dok, saya sudah di scan, udah di USG, kelihatannya itu jinak, tapi sama dokternya disarankan untuk biopsi." Kalau menurut dokter sarannya apa? Kalau menurut saya, saran saya adalah ikutin saran dokter. Karena saya nggak tahu kondisi sobat sehat, kondisi mertuanya, kondisi saudaranya, apalah itu yang disuruh melakukan biopsi seperti apa. Saya nggak tahu keluhannya apa, saya nggak tahu riwayat penyakitnya seperti apa, kenapa sampai ke dokter, kenapa sampai disarankan. Saya nggak tahu hasil pemeriksaannya seperti apa, seberapa jinaknya dokter yang ono sama saya. Saya nggak tahu juga bahkan itu tumornya ada di mana. Jadi apapun saran saya, nggak bisa menggantikan saran dari dokter yang menanganin langsung kondisinya. Kalau sobat sehat ragu dengan saran dokter ini, kalau sobat sehat nggak yakin dengan dokter yang menanganin, silakan sobat sehat cari second opinion dari dokter lain. Tapi bukan dari Google, bukan dari YouTube, bukan dari WhatsApp, bukan dari yang online seperti ini. Karena yang dari online ini ada inherent risk, ada informasi yang nggak tersampaikan, sehingga kemungkinan untuk salah diagnosa, salah kasih saran itu lebih besar dibandingkan mereka yang menanganin langsung. Jadi silakan periksakan diri ke dokter lain, itu second opinion. Dari situ terserah mau ambil keputusan seperti apa. Tapi kalau udah urusannya sama kanker, saran saya sih jangan ditunda-tunda. Mau cari second opinion, jangan second opinionnya nunggu 2 tahun gitu ya, kelamaan. Kalau saya yang menemui kasus semacam ini, biasanya saya menyarankan biopsi itu ada alasannya. Bukan buat iseng-iseng, bukan buat cuma sekedar pengen tahu. Kenapa saya sarankan biopsi? Kalau ketemu tumor yang menurut saya yakin ini jinak, saya nggak akan sarankan biopsi. Saya akan sarankan paling banter kontrol. Kalau ini tumornya ini hampir 100% jinak, saya paling bilang kontrol lagi deh. Tahun depan mamogram lagi, ultrasound lagi. Tahun depan kita lihat seperti apa. Kalau sedikit lebih ragu gitu ya, saya sarankan mungkin lebih cepat kontrolnya, 6 bulan, 3 bulan lagi datang. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau yang saya sarankan untuk melakukan biopsi itu adalah yang menurut saya ada kemungkinan untuk ini adalah tumor ganas. Oke, intermezzo dulu ya. Yang namanya kanker itu pasti ganas. Tapi yang namanya jinak itu bukan kanker. Jadi tumor ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, tumor yang ganas inilah yang disebut kanker. Jadi nggak ada tuh kanker jinak ya. Nah, kalau yang saya sarankan untuk dilakukan biopsi itu adalah yang saya ragu. Ini jinak atau ganas? Saya pribadi lebih suka condong ke yang parno. Saya periksain semua, ternyata saya salah bahwa ini nggak ganas, ini ternyata tumornya tumor jinak gitu ya. Itu saya lebih suka seperti itu ketimbang saya anggap ini jinak ternyata ganas. Ternyata pas balik lagi 2 bulan, 3 bulan kemudian, wah udah jelek kondisinya. Itu saya merasa berdosa loh kalau sampai ketemu kasus semacam ini. Dokter menyarankan untuk dilakukan biopsi itu pasti ada alasannya. Tanyain aja sama dokter yang nanganin. Tapi nanyanya yang baik-baik ya. Sobat sehat jangan nyolotin dokternya gitu. Jangan sampai kedengeran orang, wah ini subscribernya dokter Tirta pada nyolot nih. Dokter Tirta ngajarnya nggak bener. Ya, tanyanya yang sopan. Dokter kan bilangnya ini sepertinya jinak. Kok di biopsi dok? Tolong jelasin dong ke saya gitu ya. Dokter akan menjelaskan kenapa sih menurut beliau itu harus dilakukan biopsi.
Kalau saya itu adalah untuk memastikan ini jinak atau ganas. Saya ikut happy kalau ternyata hasilnya jinak. Meskipun saya salah, saya happy. Ya. Karena yang namanya kanker itu semakin dini dideteksi, semakin dini diterapi, semakin tepat terapinya, prognosisnya semakin baik. Hasil pengobatannya semakin bagus. Angka harapan hidup dan kesembuhannya itu semakin besar. Kalau yang ketemunya di stadium 0, stadium 1, itu bisa dioperasi, dibuang, sisanya itu yang kecil-kecil nggak kelihatan mata, bisa dikasih obat, bisa dikasih radioterapi, selesai, beres. Itu barang-barangnya udah nggak ada lagi, keluar dari tubuh. Dibandingkan dengan yang ketemunya di stadium 4, udah nyebar ke sono kemari. Mau dioperasi udah nggak bisa, karena udah kebanyakan yang harus dibuang, banyakan yang dibuang daripada yang sisa ntar. Mau di radioterapi juga udah nggak bisa, karena udah terlalu banyak, nanti dosisnya overdosis. Kan radioterapi itu radiasi, ada efek buruk juga ke tubuh kan. Mau di kemoterapi juga udah sangat susah, karena udah terlalu banyak gitu ya. Jadi lebih baik saya parno, saya periksain dan salah, dibandingkan saya overconfident, saya anggap jinak, saya anggap bukan apa-apa, ternyata apa-apa gitu ya. Itu saya pribadi. Terus tanya dong, dok, kan udah di scan, kan hasil scan kelihatannya seperti jinak, kok harus dibiopsi lagi? Nah, untuk jelasinnya saya ambil contoh kanker yang kelihatan ya, kanker kulit. Kanker kulit kan kejadiannya di kulit, kulit kan di luar, kelihatan dong. Ya, harusnya dokternya tahu dong ini centul, ini kanker atau bukan. Kan di luar, nggak usah scan-scan lagi. Nah, sekarang coba Sobat Sehat lakukan sekarang nih, Google Image, cari gambar foto kanker kulit stadium awal. Yang stadium awal ya, ketemunya seperti apa? Nggak nyangka kan bentukannya seperti itu. Kalau yang stadium akhir ya udahlah, memang udah jelek, udah berantakan gitu ya, dokter pasti tahu. Tapi kalau yang stadium awal, dilihat aja nggak ketahuan loh. Jadi kalau ada orang kasih foto, dok ini kanker bukan, kasih foto tai lalat, kasih foto jerawat, nggak tahu, jangankan dikasih foto yang bisa lain saturasi warnanya, cahayanya. Kita lihat langsung aja, belum tentu tahu kalau stadium awal. Itu harus dibiopsi tetap. Kenapa? Ya karena memang begitu, nggak kelihatan dari luar. Itu kanker itu sel-selnya kecil, harus dilihatnya pakai mikroskop. Nah, itu yang di kulit, yang bisa dilihat dengan mata kepala sendiri oleh dokternya. Nah, bagaimana kalau kankernya itu di payudara? Kankernya itu di ovarium, kankernya itu di ginjal, di liver, di testis yang ada di dalam, yang nggak bisa kelihatan sama mata kepala sendiri. Lebih susah. Alat-alat scan-scan itu kan cuma membantu. USG, ronsen, CT scan, MRI, PET scan, itu cuma membantu untuk melihat. Tapi dalamnya, selnya tetap nggak kelihatan. Tetap ngelihatnya pakai cara biopsi. Coba Sobat Sehat yang pernah lihat gambar hasil ultrasound, gambar baby. Bentuknya sama nggak baby yang dari ultrasound sama baby aslinya? Bahkan yang ultrasound 4 dimensi pun agak ada distorsinya kan? Nah, itu barang gede loh. Nah, bagaimana kalau yang kankernya kecil? Distorsinya bisa lebih menyarukan dari barang aslinya. Oleh karena itu, kita perlu pastikan lagi. USG memang sangat-sangat tidak invasif, tapi interpretasinya, istilahnya ada trade-off-nya lah ya. Dibandingkan misalnya kalau kita lakukan MRI atau PET scan. Masing-masing scan itu ada keunggulan, kelemahannya sendiri-sendiri, ada fungsinya beda-beda. Kenapa perlu scan yang ini, kenapa bukan scan yang itu ada alasannya masing-masing. Nanti akan saya buatkan video tentang scan-scan ini. Tapi yang jelas, scan-scan ini bukanlah untuk menegakkan diagnosa. Scan-scan ini dipakai untuk screening. USG biasanya untuk screening. Dipakai untuk membuat
diagnosa kerja, oh saya curiganya ini, sebelum dilakukan pemeriksaan yang lebih invasif. Dok, terus bagaimana kalau tumor maker? Saya tumor makernya rendah kok. Kenapa harus dilakukan biopsi? Nah, Sobat Sehat perlu tahu, yang namanya tumor maker itu nggak bisa dipakai untuk menegakkan diagnosa. Karena memang nggak spesifik. Maksud saya nggak spesifiknya begini loh. Ada kondisi-kondisi lain yang bukan kanker, tapi bisa meningkatkan tumor maker. Contohnya, kalau lagi infeksi, lagi meradang, itu bisa naik juga tumor makernya. Tapi ada juga yang kanker, beneran kanker, udah nyebar, tapi tumor makernya rendah. Jadi tumor maker itu cuma sebagai penanda bahwa terjadi kerusakan di sel. Yang biasanya sih karena tumor, makanya disebutnya tumor maker. Tapi ini nggak bisa dijadikan dasar untuk menegakkan diagnosa. Jadi tumor maker itu lebih dipakai untuk memonitor kemajuan dari terapi. Ada juga sih yang pakai buat screening, tapi menurut saya kurang cocok kok untuk screening gitu ya. Karena berbagai alasan itu, kalau saya menyarankan lakukan biopsi, maunya saya sih dilakukan biopsi. Saya bukan mau nakut-nakutin. Ini semua untuk kebaikan Sobat Sehat sendiri. Kalau Sobat Sehat nggak ada kontraindikasi mutlak, nggak ada hambatan, misalnya keterbatasan dana atau apalah gitu ya, sebaiknya sih kalau saya yang sarankan sebaiknya dijalanin gitu ya. Tapi kalau Sobat Sehat nggak yakin sama dokternya, udahlah second opinion aja, second opinion, third opinion, terserahlah berapa banyak, tapi yang jelas jangan lama-lama aja, takutnya makin buruk kondisinya. Kalau Sobat Sehat suka dengan info-info semacam ini, silakan subscribe dan aktifkan notification buttonnya, supaya setiap kali saya upload video baru, Sobat Sehat akan dapat pemberitahuannya. Kalau ada teman, saudara, kerabat, kenalan yang butuh penjelasan semacam ini, udah silakan di-share aja. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat dan jadi berkat. Salam sehat selalu.